Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah morfologi dan fisiologi tumbuhan, kita pertemuan ini akan membahas tentang jaringan meristem, jaringan dasar atau jaringan parenkim, dan jaringan pelindung. Ya, jaringan meristem bisa kita lihat di sini adalah jaringan yang sel-selnya tetap bersifat embrional. Artinya dia ini mampu terus-menerus membelah diri tak terbatas untuk menambah jumlah sel tumbuhannya. Nah, kita lihat di sini jaringan meristem. Ini adalah potongan penampang melintang akar, ya, di mana jaringan meristem ini ditandai dengan jaringan warna sel-sel yang merah muda, di mana sel-sel merah muda ini nantinya akan terus melakukan pembelahan sel sehingga terjadi pemanjangan. Biasanya ada banyak di ujung-ujung bagian tanaman, contohnya apa? Ujung daun, ujung batang, dan ujung akar. Ya, di gambar yang tadi ya, ini adalah jaringan meristemnya. Atas dasar letaknya pada tubuh tumbuhan, meristem dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama meristem apikal atau meristem ujung. Biasanya dia terdapat pada ujung-ujung pokok dan cabang batang serta akar. Nah, ini biasanya ini meristem apikal. Nah, bentuknya seperti tudung jamur, ya, tapi dia menghadap ke bawah. Ini adalah foto atau hasil penampang potongan membujur dari akar. Nah, dia meristemnya berada di bawah. Selanjutnya ada meristem interkelar atau meristem antara. Nah, meristem interkelar ini terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pangkal ruas batang rumput. Jadi, meristem interkelar ini biasanya kalau pada batang, ya, batang itu kan terus mengalami pembesaran. Nah, pembesaran batang itu kalau dia sudah menua, nah dia akan menjadi kambium. Nah, bagian yang lunak sebelum bagian kayu, nah itu adalah meristem interkelar. Selanjutnya ada meristem lateral atau meristem samping. Nah, ini letaknya sejajar dengan permukaan organ, misalnya kambium dan kambium gabus. Nah, biasanya dia berada di bagian tengah. Kalau meristem lateral dan ya, ada contohnya kambium dan kambium gabus. Selanjutnya ada meristem primer. Nah, meristem yang sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrional sehingga merupakan lanjutan dari pertumbuhan embrio, contohnya kuncup ujung batang. Nah, itu adalah meristem primer karena dia selalu bersifat embrional. Nah, embrio ini kan, sel embrio itu kan akan selalu terus membelah. Nah, sedangkan juga ada meristem sekunder, meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi atau mengalami perubahan. Contohnya kambium gabus yang terjadi dari parenkim atau kolenkim yang merupakan jaringan dewasa. Nah, kita lihat mana meristem primer. Nah, meristem primer adalah bagian yang warna merah muda ini. Selanjutnya ada
bagian parenkim. Ini adalah bagian parenkim. Nah, mana meristem sekundernya? Meristem sekunder adalah ini, bagian dari parenkim yang terus memperbanyak diri. Nah, dia akan membentuk jaringan gabus. Nah, biasanya sebelum menjadi kayu yang kuat, kalau pada pohon ya, kalau sebelum menjadi kayu yang kuat, nah ini adalah sel-sel kayunya, sel-sel kambiumnya, dia akan menjadi kambium gabus terlebih dahulu. Nah, ini bagian antara ini, lihat selnya berbeda. Nah, dia adalah contoh dari meristem sekunder. Nah, meristem primer ini dapat dibedakan menjadi daerah-daerah dengan tingkat perkembangan sel yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, maka meristem dibedakan menjadi meristem apikal ya, yang biasanya berada di ujung, dan juga meristem interkalar. Nah, biasanya meristem interkalar ini yang berada di menghasilkan perbesaran dari akar. Nah, meristem apikal dia tugasnya adalah memanjang. Jadi melakukan pemanjangan akar atau tunas atau batang. Nah, sedangkan kalau meristem interkalar itu membuat lebar si bagian yang memanjang tersebut. Nah, kalau yang bagian memanjang kan akan awalnya tipis, tapi lama-lama dia akan menjadi berisi gitu di bagian akar atau batangnya itu. Nah, ini adalah teori histogen dan tunika corpus terkait sel-sel atau jaringan-jaringan meristem, di mana ini adalah contoh-contohnya sel apa saja yang ada di jaringan meristem menurut Bernstein, histogen, teori histogen atau Bernstein, dan juga teori tunika corpus. Menurut teori histogen dan Bernstein menyatakan bahwa meristem apikal terdiri dari dermatogen atau kulit luar ya, pembentuk jaringan pelindung, ada plerom nih bagian dalamnya, pembentuk jaringan tengah atau sumbu, dan periblem. Ini pembentuk jaringan pemisah antara pelindung dan jaringan tengah. Sedangkan menurut teori tunika corpus menyatakan bahwa meristem apikal terbagi dua daerah atas daerah arah pembelahan selnya, yaitu tunika dan korpus yang sebelah dalamnya, tunika yang luar. Susunannya dapat berbeda-beda tergantung jenis tumbuhannya. Nah, ini meristem apikal pada Gymnosperm pucuk kikas dan Ginkgo biloba. Nah, ini pucuk kikas. Menurut teori tunika corpus ya, melihat arah pembentukan selnya gitu. Lalu ada meristem interkalar. Nah, meristem interkalar merupakan meristem primer karena sebenarnya adalah meristem apikal yang terpisah dari ujung pucuk oleh jaringan dewasa. Nah, ini bisa kalian lihat kalau pada batang rumput teki itu kalau kita lihat selalu ada bagian-bagian yang seperti mengelupas di batangnya itu. Ya. Atau contohnya bawang daun. Nah, itu ada bagian-bagian yang sepertinya mengelupas. Nah, itu sebetulnya adalah meristem interkalar. Nah, dia itu melakukan perbesaran di bagian
dalam tanaman gitu, sehingga ada seperti bagian-bagian seperti pelepah gitu, bagian-bagian yang keluar. Selanjutnya meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang berasal dari jaringan yang telah mengadakan diferensiasi, contohnya kambium dan kambium gabus. Nah, kambium sendiri terbentuk dari bagian prokambium yang tidak berdiferensiasi atau tidak berubah menjadi berkas angkut dan tetap mempertahankan sifat meristematiknya. Kambium umumnya terdiri dari dua tipe sel. Nah, yang pertama ada sel fusiform, dia berfungsi untuk memanjang, bentuknya memanjang, fungsinya juga untuk memanjang dengan ujung yang runcing. Nah, kalau melihat sel kambium yang runcing, nah dia itu adalah sel fusiform. Juga ada sel jari-jari. Sel ini lebih kecil dari sel fusiform dan bentuknya membulat. Nah, lihat di sini. Sel fusiform adalah bentuknya memanjang, ada yang warna merah dan ada yang warna putih ini. Sedangkan sel jari-jari dia bentuknya membulat. Nah, ini yang berada di antara ini. Nah, ini adalah sel jari-jari. Nah, ini kedudukan kambium pada batang. Nah, kita lihat di mana kambium pada batang, bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh kambium pada batang. Ya. Di sini kita lihat ada epidermis, ada jaringan meristem, ada xilem dan floem, ada kambium gitu ya. Ini selnya sangat jelas di foto ini. Perkembangan jaringan gabus. Nah, ada velum, yaitu gabusnya sendiri, yaitu ini berada di antara epidermis dan kambium, itu velum. Terdiri dari sel-sel mati. Artinya dia sudah tidak melakukan pemanjangan lagi dan lama-lama dia akan menjadi kambium itu sendiri, dia akan mengeras. Selanjutnya ada velogen. Kambium gabus yaitu bagian yang ke arah luar membentuk velum dan ke dalam membentuk veloderm. Veloderm yaitu bagian yang dibentuk oleh velogen ke arah dalam, merupakan jaringan yang bersifat serupa parenkim. Artinya terdiri dari sel-sel hidup yang melakukan pengerasan. Nah, pada akhirnya jaringan gabus ini berfungsi sebagai ritidum yang melindungi bagian luar batang. Ini contohnya pada tanaman pinus biasanya. Selanjutnya ada jaringan dasar atau parenkim. Nah, parenkim ini dinamakan juga jaringan dasar karena terbentuk juga dari meristem dasar atau meristem yang sudah lama tidak melakukan pemanjangan atau sudah tidak melakukan pemanjangan. Parenkim terdiri dari kelompok sel hidup yang bentuk, ukuran maupun fisiologinya berbeda-beda. Parenkim ini meskipun fungsinya fisiologinya berbeda, selnya tidak terlalu banyak mengalami spesialisasi. Artinya dia karena fungsinya atau dia sudah tidak melakukan pemanjangan lagi, fungsinya tidak terlalu banyak. Sel-sel parenkim dapat mempertahankan kemampuan untuk membelah meskipun telah dewasa, sehingga berperan penting pada proses penutupan luka maupun proses regenerasi dari tumbuhan itu. Ya, sel parenkim dapat pula mengalami diferensiasi lanjut disesuaikan dengan fungsi fisiologinya. Contohnya dia bisa melakukan fotosintesis, menyimpan bahan organik tertentu dan lain-lain. Contohnya di sini kita melihat sel-sel parenkim menyimpan
klorofil. Selain klorofil, dia juga banyak menyimpan zat-zat kimia di mana nanti dia berfungsi untuk cadangan makanan itu sendiri dan juga untuk toksin tanaman itu sendiri. Bentuk sel parenkim ini bermacam-macam, ada yang membulat, memanjang, ada yang menonjol, atau yang juga seperti bintang. Jaringan parenkim dewasa ini tersusun atas sel rapat satu sama lain nih, bisa dilihat ya. Tanpa ruang antar sel, tetapi kebanyakan mempunyai ruang antar sel yang jelas. Bahkan ruang antar sel itu teratur sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem tertentu. Nah, ini lihat. Ini adalah sel parenkim nih yang besar ini. Hanya saja ruang antar selnya lebar nih ditandai dengan adanya sel-sel lagi nih sebelum sel-sel yang lebih besar. Pembentukan ruang antar sel. Umumnya ruang antar sel pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi menurut cara yang pertama ada sisogen. Selnya ini nanti saling menjauh sehingga terbentuk ruang di antaranya. Contohnya pada teratai gitu. Lalu ada yang lisigen, ruang yang terjadi karena sel beserta isinya larut. Contohnya ruang minyak pada daun jeruk. Ada yang sisosiligen. Ini ruang yang terjadi karena larutnya sel tertentu diikuti saling menjauh sel-sel sekitarnya. Contohnya ruang antara proto dan xilem. Ada reksigen. Ini selnya robek karena tertarik pertumbuhan si tanaman itu. Contohnya berkas angkut batang jagung. Ini struktur sel parenkim. Umumnya tipis. Nah, berbeda dengan sel-sel meristem. Lihat, dindingnya lebih tebal. Nah, sel parenkim dindingnya lebih tipis. Fungsinya untuk cadangan makanan. Gitu. Isi selnya bisa bermacam-macam, bisa berupa pati sesuai fungsinya ya. Ada yang berupa pati, ada yang berupa klorofil, macam-macam sesuai fungsinya setiap tanaman. Nah, menurut bentuknya jaringan parenkim dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada parenkim palisade. Ini untuk menyusun mesofil daun. Nah, kadang-kadang pada biji dengan bentuk sel panjang tegak mengandung banyak kloroplas nih. Parenkim bunga karang. Nah, ini penyusun mesofil daun, bentuk serta susunannya tidak teratur. Ruang antar selnya relatif besar. Nah, ini sel bunga karang. Parenkim bunga karang. Nah, ini kita mengambil contohnya pada daun ya, karena di sini kita lihat ada stomata. Lalu ada parenkim bintang. Bentuknya seperti bintang, saling bersambung di ujungnya sehingga banyak mempunyai ruang antar sel. Nah, itu tadi di gambar yang sebelumnya. Lalu ada parenkim lipatan. Dinding selnya mengadakan lipatan ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas, penyusun mesofil pada daun padi dan pinus. Nah, ini
parenkim lipatan ya pada daun pinus nih. Parenkim lipatan dia bentuknya seperti melipat nih. Fungsinya jaringan parenkim ada 4, ada asimilasi, di dalamnya ada satu kloroplas, fungsinya untuk fotosintesis. Ada parenkim penimbun, dia sebagai cadangan makanan. Ada parenkim air, dia banyak pada tumbuhan epifit ya, atau yang menempel, contohnya anggrek, tanaman-tanaman paku ya, atau contohnya di sini ada yang khusus di sini pada aloe vera. Nah, itu biasanya dia berisi lendir. Ada parenkim udara. Ini parenkim udara fungsinya untuk mengapung pada tanaman yang hidup di air sehingga dia bisa mengambang ya, contohnya pada teratai atau eceng gondok. Lalu ada parenkim pengangkut, ini sel-sel penyusunnya berbentuk memanjang menurut arah pengangkutannya, umumnya terdapat pada batang. Selanjutnya jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini ada beberapa ya, ada epidermis, eksodermis, endodermis, dan jaringan gabus. Nah, ini ada epidermis, ada eksodermis. Ini eksodermis, ada endodermis. Epidermis ini lapisan sel paling luar yang menutupi permukaan daun, bagian bunga, buah, biji, serta batang dan akar. Bentuk ukurannya berbeda-beda, tetapi bentuknya yang paling khas adalah dia sangat rapat. Di permukaan luar biasanya ada lilin yang berfungsi untuk mengurangi kebasahan dari tumbuhan. Jadi tumbuhan kalau terlalu basah dia akan sel-selnya akan busuk dan cepat mati. Lalu ada kristal garam, minyak atau getah ya, bisa berupa seperti itu. Ada kristal silikat yang diendapkan di dinding sel. Lalu ada lignin juga terdapat di epidermis beber. Ada juga ini bentuk epidermis khusus pada Gramineae dan banyak pada tanaman yang monokotil. Ada sel bulliform dan sel kipas. Nah, ini adalah sel bulliform ya. Modifikasi epidermis ini ada yang litokis. Lihat modifikasinya mana? Nah, ini ada yang satunya mengalami pembesaran. Di antara sel-sel epidermis pasti ada celah-celah kecil diapit oleh sel yang berbentuk khusus. Nah, itu namanya adalah stomata. Ini adalah stomata. Ini bentuknya bagian sel stomata. Bisa dilihat. Ini tipe-tipe sel stomata, ada anomositik, ada aniositik, ada parasitik, ada aksionositik dan diasitik. Dia bentuknya seperti biji, seperti ada lubang di tengah-tengahnya itu. Nah, itu adalah
Contoh sel stomata biasanya bisa kalian temui di daun dan juga sedikit ada di batang. Modifikasi epidermis ini banyak ya, ada yang berupa rambut sisik, ada rambut bintang, ini contohnya pada tanaman durian, ada rambut gatal, ini pada tanaman-tanaman yang memiliki bulu. Ada Trichoma hidatoda, ada rambut kelenjar, ini macam-macam ya. Contoh modifikasi epidermis atau trichoma biasanya paling banyak ini pada daun. Nah, daun itu kan ada yang berduri, ada yang halus, ada yang licin, ada yang memiliki lilin gitu, ada yang bentuknya tajam. Nah, itu membuat ada modifikasi pada epidermisnya. Ini ada modifikasi epidermis pada rambut akar. Epidermisnya itu mana? Ini adalah epidermisnya. Nah, ini adalah rambut akarnya. Eksodermis, nah itu terbentuk dari lapisan sel-sel yang berada di bawah epidermis. Dan endodermis adalah lapisan sel yang melingkar melindungi bagian dalam dari akar atau batang. Lalu jaringan gabus, ini berasal dari pembelahan kambium gabus, selnya mati, memiliki penebalan dinding yang terdiri dari suberin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui chat personal. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.